Hai guys, welcome to Moreshine Channel. Di video kali ini kita akan membahas cara menulis cerita pendek yang baik dan benar. Bagi kamu yang hobi menulis atau ingin mulai menulis, video ini cocok banget buat kamu. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Yuk kita mulai! Pertama-tama, apa sih cerita pendek itu? Cerita pendek adalah bentuk prosa naratif yang singkat, biasanya berkisar antara 1000 hingga 7500 kata. Cerita pendek ini fokus pada satu konflik atau tema utama dan biasanya memiliki alur yang padat. Karena panjangnya yang singkat, penulis harus bisa menyampaikan cerita secara efektif tanpa bertele-tele. Lalu, bagaimana cara menulis cerita pendek yang baik dan benar? Yuk kita simak. Pertama, tentukan ide utama atau tema. Langkah pertama dalam menulis cerita pendek adalah menentukan ide utama atau tema. Ide ini bisa datang dari mana saja, termasuk dari pengalaman pribadi, cerita orang lain, atau bahkan dari hal-hal kecil yang kita lihat sehari-hari. Pastikan ide yang kamu pilih menarik dan bisa dikembangkan menjadi cerita yang kuat. Kedua, buatlah outline cerita. Setelah ide ditemukan, buatlah outline atau kerangka cerita. Outline ini membantu kamu untuk merencanakan alur cerita dari awal hingga akhir. Fokuslah pada 3 bagian utama, yaitu pembukaan, konflik, dan resolusi. Dengan outline yang jelas, kamu akan lebih mudah mengembangkan cerita tanpa kehilangan arah. Ketiga, kembangkan karakter yang menarik. Cerita pendek biasanya hanya memiliki 1 atau 2 karakter utama, jadi pastikan mereka benar-benar kuat dan menarik. Berikan latar belakang, kepribadian, dan motivasi yang jelas untuk setiap karakter. Karakter yang kuat akan membuat pembaca merasa terhubung dengan cerita. Keempat, buatlah awal cerita yang memikat. Awal cerita sangat penting dalam cerita pendek. Kamu harus bisa menarik perhatian pembaca dari kalimat pertama. Mulailah dengan adegan yang langsung ke inti konflik atau sesuatu yang mengejutkan. Ingat, kamu hanya punya sedikit waktu untuk membuat pembaca tertarik. Kelima, perhatikan pace dan alur cerita. Pace atau tempo cerita dalam cerita pendek harus cepat tapi tetap jelas. Jangan terlalu banyak menyisipkan detail yang tidak perlu. Fokuslah pada alur utama dan pastikan setiap adegan, dialog, dan deskripsi memiliki tujuan yang jelas dalam menggerakkan cerita. Keenam, gunakan dialog yang efektif. Dialog dalam cerita pendek harus efektif dan to the point. Hindari percakapan yang terlalu panjang atau bertele-tele. Gunakan dialog untuk mengungkapkan karakter dan menggerakkan alur cerita. Ketujuh, revisi dan edit cerita. Setelah selesai menulis, jangan lupa untuk merevisi dan mengedit cerita kamu. Bacalah berulang kali, perbaiki kalimat yang kurang jelas, dan pastikan alur cerita berjalan dengan lancar. Kadang, kita juga perlu menghapus bagian-bagian yang tidak penting untuk memperkuat cerita. Kedelapan, akhiri dengan kesan yang kuat. Akhir cerita adalah bagian yang paling diingat oleh pembaca. Jadi, pastikan kamu menutup cerita dengan kesan yang kuat. Entah itu ending yang mengejutkan, menyentuh, atau memberikan pesan moral. Pastikan akhir cerita meninggalkan kesan mendalam pada pembaca. Nah, itu tadi beberapa tips tentang cara menulis cerita pendek yang baik dan benar ya guys. Sebagai contoh, Moreshine akan menyajikan sebuah cerpen yang menarik untuk kamu. Silakan disimak guys. Sendu yang Membiru by Moreshine.
Kelabu. Biar sendu semakin membiru, namamu akan selalu ada dalam hatiku. Juga rindu, dengan sengaja aku biarkan ia terus mengganggu. Bukan lagi tertuang dalam tulisan, tetapi namamu tak pernah luput dari doa yang kupanjatkan dengan lisan. Biar bodoh dikata orang, tak apa. Bagiku tetap saja, mencintaimu tak butuh banyak alasan. Ai. Mau sampai kapan, Ai? Aku menutup diari hitamku setelah mendengar suara itu mengalun merdu. Pelan terdengar tetapi cukup mengganggu. Mau sampai kapan kamu terus-terusan menghabiskan waktu di situ? Kalimatnya semakin panjang, namun sebisa mungkin aku tetap diam dan tidak menghiraukan. Kamu pasti paham bagaimana perasaanku, bukan? Selama kita bersama, dia seperti tidak pernah suka. Bahkan hingga sekarang, sikapnya masih sama. Ayo ikut, aku punya sesuatu buat kamu. Perempuan sebaya denganku yang entah kapan datangnya itu menarik lenganku begitu saja. Aku pun beranjak dengan terpaksa, mengikuti entah kemana tujuannya. Kendaraan roda 4 miliknya telah membelah keramaian jalan, membawaku sampai di pelataran rumah. Kulihat di teras, ibu sudah berdiri dengan raut cemas. Tidak lama, wanita parubaya itu tersenyum simpul, menunjukkan rasa hatinya yang sepertinya sedikit lega atas kedatanganku. Akhirnya kamu bawa Ayla pulang. Ibu sangat berterima kasih sama kamu, Nay. Ucap ibu sembari berlari kecil menghampiriku yang baru saja keluar dari mobil. Ibu khawatir sekali, Ai. Sudah hampir gelap, tapi kamu gak pulang-pulang. Lirihnya saat menghambur, melingkarkan kedua tangan pada tubuh mungilku. Ayla di tempat biasa, Bu. Gak tahu mau sampai kapan dia terus-terusan ke sana. Dalam dekapan ibu, aku mendongak, memperhatikan perempuan yang membawaku pulang paksa. Menanggapi ucapan ibu, seraya melangkah masuk ke dalam rumah dengan sedikit mengentakkan kaki. Tahukah kamu, aku paling benci situasi ini, di mana semua orang yang berada di dekatku seolah tidak pernah merestui hubunganku denganmu, di mana mereka terlihat tidak suka akan cinta yang kupunya untukmu. Salahkah jika aku menaruh hati kepadamu sedalam itu? Jika memang salah, bisakah kamu tunjukkan di mana letak salahnya? Mungkin aku bisa perbaiki supaya orang-orang di sekitarku bisa mengerti tentang besarnya rasa cintaku untukmu. Ai cuma mau ketemu Radin, Bu. Kenapa sih ibu gak pernah suka kalau Ai memang jalin hubungan sama Radin? Radin bisa kok buat Ai bahagia. Radin selalu tepati janjinya. Ai tahu Radin itu juga sayang sama Ai, Bu. Tapi kenapa ibu gak pernah suka? Aku mulai meracau supaya sekali-kali wanita di depanku ini mendengarku. Lagi pula, seharusnya memang ibu tahu akan kesungguhanmu terhadapku. Kamu tidak pernah sekalipun mengecewakanku. Bahkan, kamu selalu memenuhi apapun yang kuminta, meski itu bukan permintaan sederhana. Sejak mengenalmu, aku percaya bahwa kamu adalah laki-laki terbaik yang ditakdirkan Tuhan untukku. Sampai benar-benar dekat denganmu, kamu memang selalu memperlakukanku dengan sangat baik. Tidak sekalipun kamu membiarkanku berprasangka buruk tentangmu. Jadi, bagaimana mungkin aku tidak mencintaimu sedalam itu? Ai sayang, dengar ibu sekali ini saja, Nak. Ibu bukannya nggak pernah suka kamu menjalin hubungan dengan Radin. Ibu hanya menginginkan yang terbaik untuk kamu. Pandanganku sedikit buram karena mata mulai berembun. Namun bisa kutangkap dengan jelas tatapan ibu.
Wanita itu tidak berhenti mengusap surai panjangku sejak kedua tangannya mengurai dekapan. Apa kamu mendengar kalimat ibu barusan? Suaranya cukup lirih terdengar, tetapi penuh penekanan. Bisakah kamu membantuku? Bantu aku meyakinkan ibu. Jika di luar sana tidak ada laki-laki yang ku mau selain kamu, tidak ada laki-laki yang lebih baik darimu. Bu, bisa minggir sebentar? Begitu ibu menyingkir dari hadapan dan menyejajarkan kaki denganku, tampak Naina membawa sebuah ember yang terlihat berat dijinjing. Entah apa yang akan dia lakukan dengan benda tersebut. Apa itu, Nay? Buat apa kamu bawa-bawa ember segala? Alih-alih menjawab pertanyaan ibu, perempuan yang ditanya justru mendengkus kesal sambil meletakkan embernya begitu saja. Jelas terlihat cipratan air yang tumpah ruah membasahi sekitar di mana ember tersebut berada. Kini, perempuan itu terlihat berkacak pinggang. Buat guyur anak kesayangan ibu ini nih. Tudingnya tanpa ragu ke arahku. Terkadang aku berpikir, apakah dia juga menaruh hati kepadamu? Jika dalam hatinya tidak ada rasa yang sama terhadapmu, kenapa dia melakukan itu? Mungkinkah kamu tahu apa penyebabnya? Bu, suruh Nay pergi, Bu. Yakin, Nay seperti itu karena dia juga ada rasa sama Radin. Pasti Nay mau memisahkan Nay dari Radin, Bu. Urai lengan ibu dan melontarkan sederet kata dengan nada merengek. Bu, lakukan sesuatu. Ai nggak mau lagi bersahabat sama Nay kalau dia juga nggak dukung hubungan Ai sama Radin. Ibu tidak kunjung menanggapi ucapanku. Wanita itu justru menatapku iba sembari tangannya yang lain mengusap-usap lenganku. Apa kamu tahu? Apa alasan mereka sehingga begitu menentang rasaku terhadapmu yang sudah bersemayam dalam hatiku sejak 3 tahun silam? Bisakah kamu membawaku pergi saja dari sini? Aku sungguh tidak nyaman lagi. Ai, bukan begitu. Naina juga sayang sekali sama kamu. Kamu dengar sendiri, bukan? Ibu lebih membela perempuan itu ketimbang anaknya sendiri. Kamu pasti tahu bagaimana hancurnya hatiku. Genggamanku pada lengan ibu pun melemah. Ibu gak sayang lagi sama Ai. Iya kan? Pasti ibu gak sayang lagi sama Ai. Buktinya, ibu bela Nay di depan Ai. Bulir hangat luruh begitu saja seiring dengan isak tangisku yang mulai terdengar. Ibu jahat. Lirihku dengan suara sedikit parau. Ibu gak jahat, Ai. Kamu aja yang gak bisa buka mata. Pekik perempuan yang kini mengundang perhatian, sehingga aku dan ibu sama-sama menoleh kepadanya. Kapan kamu bangun, Ai? Kapan? Apa kamu gak kasihan sama ibu kamu, ha? Perempuan itu tiba-tiba saja menghampiriku. Kedua tangannya mencengkeram bahu kanan kiriku, menciptakan rasa sakit yang mulai menjalar akibat kencangnya bahuku diguncangkan. Nay, sudah. Jangan begitu sama Ai, kasihan dia. Ibu berusaha menghentikan perempuan di hadapanku. Ibu yakin kita bisa menyadarkan Ai pelan-pelan. Kita pasti bisa, Nay. Ibu berhasil menyingkirkan kedua tangan perempuan sialan itu dari bahuku. Pelan-pelan? Cara pelan-pelan seperti apa lagi yang harus kita pakai buat menyadarkan Ai, Bu? Kamu pasti tidak akan menyangka saat melihat sikap perempuan itu yang sudah berani berbicara lantang kepada ibuku. Aku pun tidak tahu setan mana yang sudah merasuki pikirannya. Saat menoleh ke arah ibu, kulihat wanita itu mulai tergugu. Mungkin kita harus bawa Ai ke makam Radin, Bu. Bongkar makamnya Radin, biar dia tahu kalau raga laki-laki yang dia cintai itu sudah gak bernyawa. Suara lantangnya sontak membuatku menutup telinga dengan kedua tangan. Kamu juga mendengarnya, bukan? Mungkin dengan begitu, Ai baru akan sadar
Nggak ada gunanya dia membuang-buang waktu duduk di pinggir jalan menunggu Radin datang. Kata-katanya yang diucapkan begitu tajam, hingga rasa pedih menjalar ke seluruh badan. Please, Ai, jangan buat diri kamu seperti orang gila. Tambahnya dengan nada lebih pelan dari sebelumnya. Meski begitu, tetap saja aku tidak siap menerima. Bukankah kamu masih berada di kejauhan sana? Kamu sudah berjanji akan meminangku ketika pulang dari tanah rantau, bukan? Sebab itulah aku selalu menantimu di tempat yang sama. Aku belum sempat membalas perkataan Naina ketika mendadak kepala terasa berat. Tubuh mungilku mulai limbung. Kurasakan sakit yang sangat ketika kepala tidak sengaja terantuk sesuatu sehingga pandanganku menjadi gelap. Nah, itulah salah satu cerita pendek yang sudah ditulis oleh Mursyain dan sudah dibukukan dalam bentuk antologi, guys. Buat kalian yang mau say hi, boleh banget yuk mampir ke sosial media Mursyain. Ada di sini ya nama-nama akunnya. Semoga video ini bisa membantu kamu yang sedang belajar menulis atau mencari inspirasi baru ya guys. Jangan lupa share pengalaman kamu di kolom komentar, siapa tahu bisa menginspirasi penulis lainnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Sehat dan sukses selalu ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.